di kampung misalnya, di kampus saya Pati misalnya, warung kopi itu punya image negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apa di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri Nusantara. Kali ini Santri Kota masih berada di kota Yogyakarta dalam rangka silaturahim. Tentunya Santri Kota akan terus menggali potensi atau gagasan-gagasan yang muncul di kota Yogyakarta. Nah, segmen kali ini segmen yang sangat spesial tentunya. Kalau kita tahu teman-teman, ketika mendengar kata Yogyakarta, maka yang muncul di benak kita pasti keraton, pasti sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan, di mana Yogyakarta itu dikenal sebagai kota kebudayaan. Tetapi faktanya Yogyakarta itu juga banyak sisi lain yang mungkin teman-teman di luar sana tidak tahu atau belum mengenalnya. Di antaranya segmen yang kali ini kita akan bahas bahwa kota Yogyakarta adalah merupakan pusat kaum intelektual, pusat pemikiran, di mana Yogyakarta juga menelurkan atau melahirkan para tokoh-tokoh pemikir yang kontribusinya tidak bisa diragukan lagi terhadap bangsa ini. Nah, kali ini Santri Kota kehadiran tamu yang sangat spesial. Beliau tinggal di kota Yogyakarta. Beliau adalah doktor, saya sebut dulu Gus ya. Ya, Gus. Dr. Muhammad Yunus Masruhin LCMA. LC ini karena beliau lulusan kampus ternama Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir. MA-nya di sama ya. S3-nya juga sama Mesir. Oke. Beliau ini adalah seorang intelektual, pemikir, dan juga saat ini sebagai dosen pascasarjana di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, penasaran tentu teman-teman untuk ikut serta menggali potensi yang beliau akan kita gali bersama-sama, terutama berkaitan dengan bagaimana membuka cakrawala khususnya para santri, karena beliau juga seorang santri pondok pesantren Kajen ya. Langsung saja saya akan hanya memetik diskusi ini, dan sejam ke depan kita akan berdiskusi panjang lebar berkaitan dengan bagaimana para pemikir di Yogyakarta melakukan proses sehingga bisa memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap bangsa ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik-baik saja. Semoga sampean juga baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Dan Santri Kota, teman-teman sekalian, kita juga sedang bersama Ustadz Ridwan. Beliau juga santri Kajen ya, yang kebetulan hari ini bersama-sama mengunjungi kota Yogyakarta. Oke, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang bagaimana beliau memberikan gagasan-gagasan terhadap kita semua, saya akan gali dulu lebih dalam profil beliau. Gus, jenengan lahirnya di mana Gus? Saya lahir di Pati. Lahir di Pati ya? Ya, di kampung namanya Utara Jaksa. Terus sebelum berangkat ke Mesir, tentunya kalau orang datang ke Mesir kan santri-santri pilihan ya. Kira-kira bagaimana tips agar seorang santri yang mungkin semua mengidamkan ya, termasuk saya dulu merindukan bagaimana kita bisa belajar di Mesir. Apa yang bisa disampaikan Pak para santri? Ya, sebelum saya ke Mesir itu kan saya ke Kajen ya. Jadi ya kebetulan saya secara kultural itu Kajen, tapi kemudian berdomisili di kampung namanya Utara Jaksa, sekitar 9 km ke arah selatan dari Kajen, ke arah Pati kota. Nah, artinya mengapa saya menyebut saya Kajen secara kultural, karena saya mempunyai banyak saudara di Kajen. Jadi budaya Kajen sudah menjadi apa namanya? Darah daging ya, sudah mendarah daging. Ya. Tradisi. Ada pemandangan saya sejak kecil gitu. Nah, kemudian ketika setelah saya tamat SD, kemudian ke Kajen, dan kemudian nyantri di pesantren bernama Matoliul Falah, saat itu diampu oleh Kiai Said Mahfud ya. Dan untuk nyantri nginapnya itu di pesantren Matoliul Huda
saat itu diasuh oleh Kiai Abdullah Zain Salam dan putranya Kiai Nafi Abdillah. Ya, secara intensif saya mengenal dasar-dasar agama, keilmuan Islam secara basic, saya di situ. Yang itu merupakan bekal yang luar biasa bagi saya untuk memudahkan saya menyesuaikan dengan budaya keilmuan yang ada di Kairo. Jadi, Kalau boleh tahu di kajian berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun nih teman-teman sekalian. Belajar di pesantren tidak cukup 1 malam ya, apalagi santri kilat ya. Untuk bisa menyiapkan segala pengetahuan-pengetahuan dan beliau bisa lulus kuliah di kampus ternama di Mesir, beliau harus 8 tahun mendalami ilmu agama. Nah, kira-kira Gus, sebelum berangkat ke kajian itu ilmu apa saja yang dipelajari di pesantren? Ke kajian atau Kairo? Ke Kairo, mohon maaf. Iya, hampir semua ilmu normatif Islam. Terutama kebahasaan ya, Kebahasaan. kebahasaan sejak dari gramatologi, retorika, kemudian Sintaksis juga. Sintaksis gitu kan. Logika bahasa. Ada syarat hafalan Quran ya? Kemudian itu ya. Hmm. Saya kan sampai S3 ya di Azhar. Saat itu mensyaratkan separuh hafalan. Bisa ada 12 juz apa ya? Itu. Ya 12 juz. Jadi itu syarat kalau saya. Jadi saya harus menyesuaikan itu juga. Dan kajian bagi saya memenuhi atau mengkondisikan untuk semua hal itu. Artinya di kajian itu kan selain pondok pesantren atau kultur pesantren kita juga ada kultur pesantren Al-Quran. Jadi semuanya. Jadi yang menggabungkan antara kultur kitab kuning dan kultur Al-Quran, tahfidz tahfidz Al-Quran ya. Oke, setelah sampai di Mesir ya, di sana kan ketemu dengan ribuan santri ya, khususnya dari Indonesia, mungkin Yeah. Malaysia yang memiliki tradisi pesantren. Kira-kira bagaimana sih di Mesir itu ketika ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara yang berbeda, misalnya dengan negara-negara Arab sendiri seperti Tunis, Maroko dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya santri-santri di Indonesia itu bisa bersaing nggak secara internasional? Ya, kembali tadi seperti saya katakan bahwa saya diuntungkan bahwasanya ada di kajian. Artinya pendalamannya itu tidak sekedar bahasa, tapi tidak hanya sekedar fikih, tapi lebih dari itu ada bahasa, ada fikih, ada logika. Logika kan tidak semua pesantren juga diajarkan, ada tasawuf, ada ilmu tafsir dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya di sana gitu kan, saya sudah cukup mendapatkan basic untuk memperdalam. Gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan teman-teman dari negara lain, baik itu Asia Tenggara ataupun Asia Tengah ataupun teman-teman Timur Tengah ya, saya tidak minder gitu, karena memang saya sudah mendapatkan cukup basic lah gitu, sehingga pendalaman itu juga saya tidak mengalami kendala gitu. Jadi artinya betul-betul sebagai sebuah proses lanjutan, tidak ada proses pengulangan. Saya harus mengurusi basic saya, itu saya tidak perlu melakukan hal itu. Saya melanjutkan apa yang saya lanjutkan dalam pendalaman keilmu keagamaan. Nah, bahkan lebih dari itu, misalnya saya berhasil menerbitkan buku gitu kan, aslinya sebuah tesis gitu, tapi kemudian dikembangkan menjadi buku dan diterbitkan oleh penerbit yang beken gitu. Dan barangkali sampai sekarang saya satu-satunya mahasiswa dari Indonesia yang berhasil masuk di dalam penerbit buku itu. Kalau boleh tahu judul bukunya, mungkin bisa jadi referensi kita nanti. Ya, judul bukunya itu Al-Wujud wa Zaman fil Khitab As-Sufi 'inda Muhyiddin Ibn Arabi. Oke. Penerbitnya bernama Mansur Jamal. Oke, sebelum mungkin nanti kita akan gali lebih dalam ya karya tulis beliau, tapi sebelumnya kita juga ingin bertanya ini Gus. Santri-santri Indonesia itu kan mengidolakan kuliah di Timur Tengah. Ya. Tetapi nasib mereka kan beragam. Ya. Ada yang tidak kesampaian lah kira-kira. Ya. Pesan-pesan buat para santri yang hari ini mungkin ingin melanjutkan studinya di Timur Tengah seperti apa? Menurut saya begini,
terutama di Mesir ya. Iya. Di Mesir itu kan seperti melting pot atau seperti multaqal madzahib, wal multaqal ittijahat al-fikriyah al-mu'asirah, multaqal ittijahat al-fikriyah ad-diniyah al-mu'asirah. Artinya sebagai sebuah ruang pertemuan antara ragam kecenderungan pemikiran keagamaan Islam. Gitu. Jadi di sana kalau Anda ingin mencari kecenderungan konservatif, ada kecenderungan tradisional, ada kecenderungan ekstremis, ada kecenderungan liberal, ada. Nah, itu semua ada. Jadi di sana gitu kan, orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari Indonesia. Jadi oleh karena itu maka kita bisa melihat alumni Al-Azhar secara spesifik ya, atau alumni Mesir secara umum gitu, atau alumni Timur Tengah secara terutama di Mesir ini sampai konteks Mesirnya itu beragam. Ada yang diklaim sebagai liberal, ada yang tradisional, ada yang moderat, ada yang ekstremis gitu. Dan mengapa seperti itu? Ya karena tadi itu di sana ada ruang untuk atau kondisi yang mengkondisikan terjadinya hal itu. Nah, oleh karena itu maka mereka juga ini juga bagian dari ada semacam kontestasi ya. Kontestasi. Oke. Antara alumni gitu. Kalau di Mesir ini informasi baru tentunya buat kita ya. Ya. Di situ adalah tempat bertemunya iltiqaul madzahib misalnya. Semua mazhab ada, semua pola pikir ada, tipologi orang juga ada di situ. Apakah itu tidak kemudian menjadi kekhawatiran kiai-kiai kita di pesantren? Tidak. Karena di sana secara umum Azhar itu masih secara kultural itu masih menjadi istilahnya penjaga atau yang menggawangi moderatisme keislaman. Gitu. Jadi baik sebagai ikon atau baik sebagai sebuah gerakan kultural keagamaan gitu kan, itu masih dominan. Apalagi pasca revolusi ya, gitu. Pasca Arab Spring, Azhar betul-betul turun tangan, para profesornya, para syuyukh ya, para syekh-syekh sepuhnya itu turun gunung untuk membuka pengajian. Nah, sehingga pada akhirnya memberikan kondisi yang sangat kondusif bagi terciptanya Islam dengan standar Azhar. Artinya kekhawatiran mungkin para kiai terhadap santrinya yang kuliah di Timur Tengah terkait dengan khawatir akidahnya tiba-tiba melenceng, tiba-tiba justru sebaliknya. Gitu. Gimana itu? Barangkali ada baiknya saya cerita bahwa saya S3 itu disertasi saya itu mengambil tentang teologi, tentang Asy'ari, teologi Asy'ari, aspek humanisme Asy'ari atau madzhab Asy'ari. Di Azhar barangkali satu-satunya kesempatan Anda bisa melakukan pendalaman teologi Ahlussunnah wal Jamaah secara total tanpa ada kekhawatiran dianggap sebagai ekstremis ataupun liberal. Dan di sana Anda akan dibimbing oleh para tenaga pengajar atau expert atau pakar keilmuan teologi Asy'ariyah yang sangat mumpuni gitu. Artinya apa? Stok pengetahuan ada, stok bukunya ada, dan resource-nya ataupun para pakarnya itu ada. Dan betul-betul mewakili akidah Asy'ariyah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini tidak ditemukan misalnya di negara-negara lain ya. Nah, jadi intinya Al-Azhar ini membuka seluas-luasnya untuk para mahasiswa, para santri yang di sana untuk membuka cakrawala pemikirannya dan tidak perlu dikhawatirkan soal akidah dan lain-lain. Oke, sebelum kita nanti akan melanjutkan pertanyaan kenapa beliau ini Gus Yunus ini memilih Yogyakarta sebagai proses lanjutan. Saya mungkin mempersilakan kepada Ustadz Ridwan, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Monggo ini sila Jogja ya. Terima kasih karena saya kebetulan dengan Gus Yunus ini satu sanad keilmuan ya dari kajiannya. Dari saya kira menarik kalau membicarakan tentang Azhar itu sendiri ya, karena memang
banyak juga yang dari kajian sendiri itu melanjutkan ke Azhar. Yang saya tanyakan itu apa ciri khusus atau spesifik daripada Azhar itu sendiri, daripada misalkan kita bandingkan dengan kampus-kampus seperti Nizamiyah yang dulu yang ada di Baghdad, ataupun dengan Universitas Islam Madinah sendiri, atau dengan Khartoum di Sudan, atau di Aljazair dan di Maroko. Ini yang menjadi ciri spesifik daripada Azhar itu sendiri itu bagaimana? Kan banyak sekali kampus ini. Secara spesifik, ya tadi bisa saya katakan bahwa Azhar sekarang ini merupakan representasi dari ortodoksi Islam terbesar sekarang ini. Hanya kalau Anda ingin membayangkan bagaimana sih ortodoksi atau Islam Sunni yang sekarang menjadi standar, gitu kan, moderatisme Islam di dalam skala internasional ya, itu bisa dikatakan Azhar. Terutama akhir-akhir ini misalnya kayak Syekh Azhar dengan gencarnya gitu kan melakukan penggalapan penghidupan kembali teologi Asy'ariyah yang digunakan, difungsikan untuk memberikan semacam pandangan moderat terhadap teologi. Artinya bagaimana kita berteologi secara moderat, berakidah secara wasati. Gitu. Nah, kemudian juga beliau sangat aktif melakukan dialog interfaith dialog ya, dialog antar agama begitu kan. Sehingga ini memberikan satu bukti gitu kan bahwa Azhar adalah lembaga keagamaan Sunni yang inklusif. Nah, ini barangkali karakter yang paling melekat dari Azhar. Jadi menjadi representasi dari ortodoksi Islam dengan sifatnya yang inklusif. Gitu. Baik, berarti ada salah satu ciri moderat atau wasatiyah sifat Azhar gitu ya. Yeah. Tapi di akhir-akhir ini atau konteks yang sekarang ya Gus, kita kan pasti melihat banyak daripada narasi-narasi ekstremisme atau radikalisme yang digaungkan, baik itu level Indonesia sendiri ataupun level global mendunia itu ya. Sekarang banyak sekali masyayikh ataupun grand syekh Azhar maupun grand syekh di kampus-kampus yang lain itu tentang bagaimana cara menciptakan kondisi suatu bangsa atau negara yang damai, yang mampu merajut persatuan dan kesatuan. Itu mereka kok datangnya ke kita sebagai masyarakat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh beberapa ulama yang memang moderat juga dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Ya, karena dulu tuh ada tokoh Indonesia namanya Said Akil Siraj. Ada familiar dengan nama ini ya, nama ini ketua PBNU sebelumnya. Yeah. Dan saya setuju dengan pendapatnya ini. Dia mengatakan bahwa NU itu miniaturnya Azhar. Nah, gitu. Azhar itu ya berarti perluasan dari spektrum keagamaan yang dimunculkan oleh NU, yang diusahakan oleh NU. Artinya bahwa tentu saja di sini beliau tidak berbicara NU secara spesifik. Yang dimaksud adalah keislaman secara makro di Indonesia, bahwa bagaimanapun juga Indonesia mewakili satu bentuk keberagamaan Islam yang inklusif. Nah, oleh karena itu maka itu tidak luput gitu kan dari sorotan Azhar. Azhar juga menyoroti karakter keberagaman Indonesia yang inklusif ini, sehingga ketika misalnya Al-Azhar ingin mencari misalnya padanan atau perbandingan atau kan ada kaidah ya, yu'rafu syai'u bi amsalihi. Gitu. Kalian familiar dengan nah itu kan mencari gitu kan format-format yang seperti Azhar itu mana. Nah, itu ketemunya di Indonesia karena memang Indonesia mempunyai pengalaman yang lama ya tentang keberislaman yang inklusif, yang terbuka ini gitu kan, dan itu berabad-abad lamanya gitu. Oleh karena itu menjadi beralasan mengapa kemudian Azhar memilih atau melirik memperhatikan kecenderungan keberagamaan yang inklusif di Indonesia gitu. Selain memang Azhar atau para masyayikhnya ya, kalau Grand Syekh itu cuma satu aja. Ya,
jadi satu pimpinan tertinggi. Mas Hayanya memang mereka berusaha mengembangkan gitu kan, selain dari tradisi Mesir yang inklusif karena keberadaan Kristen Koptik itu. Jadi artinya toleransi atau interface culture itu sudah ada sejak dulu gitu. Itu selain itu juga dikondisikan oleh teologi Asy'ari itu sendiri yang memang mempunyai sifat inklusif tadi itu. Nah, artinya apa namanya, kayak gayung bersambut. Ya. Oke Gus, sebelum diskusi kita lanjutkan, mari kita seruput kopi. Iya, nikmat ini. Oke. Ini kopi observasi. Oke, sahabat Santri Kota dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang berada di Cafe Observasi ya. Keunggulan dari Cafe Observasi ini, kalau teman-teman datang ke Jogja jangan lupa datang ke cafe ini, karena cafe ini juga menyuguhkan ribuan koleksi buku yang siap disuguhkan bukan kalian semua. Kopi kita seruput dulu. Rasanya luar biasa, Ustaz. Ya, ini Membuat nalar kita semakin lancar nih. ya memang. Oke, silakan Kafenya dilanjut. memang kafe yang betul-betul kafe itu. Tuhan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan Mesir ya, sebelum kita masuk ke diskusi kita soal bagaimana nanti melanjutkan posnya di Ini masih Yogyakarta. membahas tentang Mesir atau lebih melebar lagi nih ya? Ya, monggo silakan. Kalau untuk itu Gus, yang paling menarik itu seputar Jogja itu sendiri ya. Memang kalau berbicara tentang Jogja itu semuanya serba istimewa ya. Tidak cuma dari segi sisi kebudayaan masyarakatnya, ataupun dari segi wisatanya, ataupun dari segi berbagai kultur tradisi yang berkembang di masyarakat Jogja sendiri. Dan apakah ini memang berdasarkan data ataukah hanya sebagai klaim semata bahwa dikatakan Jogja ini sebagai pusat keilmuan ataupun pusat peradabannya Indonesia ya kan? Karena ketika kita ngobrol atau diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Jakarta, karena lingkupnya Jakarta kan Gus ya, itu mereka menganggap bahwasannya Jakarta itu bukan menjadi pusat keilmuan, tapi pusat keilmuan untuk menyemai ataupun mengumpulkan berbagai informasi, data itu mengembangkan keilmuannya tepatnya di Jogja. Seperti itu. Itu kenapa? Apakah ini hanya klaim semata ataukah ada alasan-alasan khusus yang bisa menjadi acuan bahwa Jogja itu pusat keilmuan atau pusat peradaban itu sendiri? Ya. Sebetulnya ini agak problematik. Kalau Anda bertanya kepada orang yang minimalnya pernah ke Jogja, mereka pasti akan pertama yang muncul adalah kangen ya. Jogja itu ngangen. Yeah. Anda punya masalah di Jogja atau Anda punya kenang di Jogja itu ngangen. Kayak di celana-celana itu ya Gus. itu dirasakan setiap orang yang pernah ke Jogja. Tapi ada riset yang mengatakan bahwa Jogja ini termasuk di antara kota yang mengalami rating tinggi sebagai kota intoleran. Nah, kenapa ya? Karena memang di Jogja ini unik. Di Jogja ini tidak hanya intelektual ada, budayawan ada, orang-orang yang misalnya orang seniman itu kan paling sulit menemukan tempat. Nah, mereka nyamannya itu umumnya itu hanya 2 tempat, kalau nggak Jogja ya Bali. Gitu. Di Jakarta mereka tidak bisa menemukan tempat secara senyaman di Jogja ataupun di Bali. Artinya apa? Bahwa karya mereka itu diapresiasi. Gitu kan. Kalau intelektual jelas Anda menemukan universitas atau lembaga pendidikan yang menjamur di Jogja. Nah, lebih dari itu, orang-orang ekstremis juga diterima di Jogja. Nah, itu satu bukti bahwa siapa saja di Jogja itu seperti mendapatkan tempat, mendapatkan ruang mereka untuk berekspresi. Mirip di Mesir. Ya, itu juga menjadi alasan mengapa mengapa saya memilih Jogja sebagai tempat untuk mengekspresikan atau mengembangkan intelektualitas saya gitu. Karena saya menyebut Jogja itu sebagai miniatur Mesir. Mesir itu
Uh, Kalau dalam bahasa beberapa kalangan itu, kalau Anda masuk ke masjid, masjid itu penuh orang, penuh orang. Tapi kalau Anda masuk ke gedung bioskop juga penuh. Nah, itu sebagai sebuah sebuah metafora ya, atau narasi untuk mengekspresikan bagaimana Mesir itu bisa menampung semua kalangan, bisa menerima semua kalangan. Anda akan menemukan ulama, intelektual, politisi, bisnismen, budayawan, gitu kan, bahkan ekstremis sekalipun. Nah, jadi pantulannya saya temukan di Jogja ini. Jadi di Jogja itu orang bisa berekspresi, gitu kan, mengekspresikan kecenderungannya, gitu kan, tanpa merasa ditekan. Nah, gitu. Itu juga sedikit banyak, gitu kan, menurut saya ya, selain banyak juga sangat dikondisikan oleh kualitas intelektualnya. Nah, gitu. Intelektual yang terbuka, gitu kan, yang siap dan bisa menemukan atau mengembangkan intelektualitas dalam relevansi kontekstual. Diaplikasikan gitu ya, Bu? Iya. Berarti itu data, itu berdasarkan data atau berdasarkan survei tertentu yang mengatakan intoleran tadi? Ya, kalau purposif yang disurvei adalah orang-orang ekstremis kan bisa jadi bisa mengarah ke sana, gitu. Kalau penelitiannya adalah penelitian purposif dengan melacak atau meneliti aktor-aktor ekstremis yang berada di Jogja. Apakah Jogja dinobatkan sebagai lokasi yang tingkat intoleransinya cukup, ya bukan tinggi ya, dibanding tempat-tempat yang lain? Apakah itu konsekuensi dari Jogja terlalu terbuka untuk semua orang? Ya, barangkali itu salah satu dari konsekuensi. Resiko ya. Resiko karakter Jogja yang terbuka itu. Tapi untungnya Jogja kan ada aspek pembanding lain, yaitu intelektualitasnya juga tinggi, gitu kan. Kemudian budaya lokalnya juga diapresiasi. Jarang sekali atau tidak banyak lah kota-kota yang masih menghidupkan budaya lokal. Kalau Anda jalan-jalan ke kota-kota besar gitu, Anda sudah sekali menemukan budaya lokalnya itu sudah terkikis oleh berbagai globalisasi, gitu kan. Jadi pergeseran kosmopolitanisme. Nah, Jogja ini masih menjaga budaya lokalnya. Ini berbicara tentang Jogja sebagai miniatur Mesir, dan di sini lengkap gitu ya, besarnya lengkap, budayawan juga ada, seniman ada, politisi ada, cendekiawan juga ada, intelektual ada, dari yang muda sampai yang tua ya, bahkan ulama-ulama pun juga ada itu. Yang jadi pertanyaan itu ketika kita melihat kontestasi politik di Jakarta ya, yang begitu runyam, artinya ketika ada hal kecil terjadi di Jakarta itu seakan-akan langsung nasional, beritanya itu membuat se-Indonesia ini tahu, gitu kan. Itu aktor-aktor di balik politik-politik, elit-elit politik itu kan saya lihat dari track record atau biografinya itu banyak juga yang memang jebolan-jebolan dari Jogja itu. Yang saya tanyakan itu apakah memang ini di Jogja sebagai tempat yang paling tepat untuk kita menggali informasi, menggali data, artinya untuk mengumpulkan perangkat-perangkat ilmu pengetahuan lah, tetapi prakteknya di Jakarta, ataukah bisa misalkan kita menimba ilmu dan mengembangkannya, tapi juga aplikasinya juga di Jogja juga? Ya, mungkin polanya tidak seperti itu bagi saya ya. Kalau bagi saya yang membedakan antara Jogja dan Jakarta itu ritme waktu. Di Jogja itu mengapa ngangeni? Itu karena kalau kita bicara masalah intelektualitas ya, tapi semuanya bisa bertemu polanya. Anda di Jogja itu bisa memperdalam keilmuan, mendapatkan passion dalam keilmuan atau himmah di dalam keilmuan, tanpa terobsesi untuk melakukan komodifikasi pengetahuan. Jadi tidak ada
atau tidak tercemari oleh obsesi bagaimana mengkapitalisasi pengetahuan. Sehingga orang bisa bisa menjadi seorang tokoh dalam keadaan ekonomi yang sangat seadanya misalnya, dan mereka tetap diapresiasi. Nah, gitu. Nah, itu menurut saya adalah aspek yang lebih spesifik yang membedakan Jogja dengan Jakarta. Artinya apa? Pendalaman ke intelektual, kemudian pada saat sama juga aktualisasi intelektualitas itu sendiri. Nah, kalau di Jakarta kan kita melihat orang itu terobsesi dengan waktu untuk melakukan komodifikasi. Betul. Sehingga apapun profesi Anda, apapun kecenderungan Anda, apapun passion Anda dikejar oleh waktu. Di Jogja enggak. Karena orang bekerja seharian, kemudian ke sore gitu kan, jalan-jalan ke kafe, jalan-jalan menikmati jalan gitu kan. Ada seorang dosen, ada seorang bisnismen, ada seorang budayawan, itu ritmenya bisa sama, bisa ketemu di kafe dan jagung itu tanpa mempunyai ketekanan waktu. Nah, itu yang membedakan. Di Jakarta sulit Anda menemukan seperti itu. Kejar-kejar waktu, dari pagi sudah ketahuan macetnya kan. Nah, orang ingin keluar sepagi mungkin agar tidak terjebak macet. Orang ingin pulang seakhir mungkin agar tidak terjebak macet. Gitu. Artinya waktu itu menjadi berbeda cara aktualisasinya. Gitu. Berarti mengenai ritme saja ya. Iya. Berarti bisa dikatakan Jogja itu benar-benar otentik ya, Gus. Artinya benar-benar murni ya. Baik itu siapapun yang berprofesi sebagai ulama ataupun berprofesi sebagai budayawan, seniman, ataupun bisnismen dan lain sebagainya. Misalnya yang satu sederhana itu kafe. Kafe atau warung kopi itu mempunyai image yang berbeda-beda. Itu kan di kafe misalnya di Jakarta misalnya itu lebih identik dengan kecenderungan kosmopolitannya atau kecenderungan bisnis yang tinggi. Artinya orang datang ke situ untuk urusan bisnis, untuk urusan yang ada orientasi material di situ, materi di situ. Di kampung misalnya, di kampung saya Pati misalnya, warung kopi itu punya image negatif. Ya kan? Iya. Merusak budaya santri. Nah, image gitu. Image kafe itu negatif. Tapi di Jogja, mau kafe, mau warung kopi, itu image-nya positif. Tempat bertemunya orang ngobrol, nyantai, membicarakan banyak hal. Orang bisnis ketemu di kafe, orang menulis tesis ketemu di kafe, orang mau dialog ketemu di kafe, gitu kan. Kiai juga ngobrol di kafe. Di kampung, orang ngobrol di warung kopi, itu negatif. Bisa merusak meruah. Apalagi habis maghrib di kampungnya. Di Jogja tidak. Itu ritmenya, waktu hadir dalam kesadaran orang Jogja itu secara betul-betul berkualitas gitu maksud saya. Itu yang berbeda dengan yang lain gitu. Kalau itu karena sebab, kalau bisa dikatakan apakah itu sebab karena masyarakatnya sifatnya heterogen, bisa nggak kira-kira karena sebab itu? Ya itu kompleks gitu. Karena memang ya heterogen dan sifat inklusif itu. Artinya tidak gampang silau, nggak kagetan. Memang kultur masyarakat Jogja sudah terbentuk ya, ciri khas keratonnya. Ya. Ini lepas dari budaya keraton. Saya pikir ini subkultur. Nah, artinya orang-orang kampung. Kalau keraton itu kan royal culture ya, budaya formal elit. Ini bagaimana orang masyarakat rumput ya. Ini itu bagaimana membentuk kultur mereka di dalam menikmati waktu dari segmen sosial yang beragam. Gitu. Makanya kita bisa menikmati apa yang menjadi prioritas kita di sini tanpa tadi itu dikejar atau ditekan oleh waktu. Nah, mungkin kita sudah masuk ke segmen akhir diskusi kita. Selain sibuk di kampus, aktivitas apa lagi, Gus? Ya, saya kan riwa-riwi di Jogja Pati gitu. Jadi ya sebelum ini saya biasa aktif di NU,
gitu kan. Tapi sekarang sudah agak saya batasi karena saya harus lebih sering ke Pati gitu ya gitu, dan di Pati juga apa namanya di pesantren ya, kulturnya juga ya gitu. Jadi secara umum ya saya apa namanya lebih fokus atau mengembangkan dunia keilmuan secara lebih kultural gitu, membangun jaringan-jaringan apa namanya intelektual tapi lebih secara kultural gitu. Dan Jogja menurut saya sangat kondusif gitu. Semuanya sangat nyaman ya. Ya, Semuanya teristimewa, unik nih. ya. Oke, mungkin yang paling terakhir mungkin ada pesan-pesan buat para santri di manapun Anda berada. Iya, ya, ini penting. Jadi sudah saatnya sekarang santri itu minimalnya 2, dan ini harus bisa dilakukan. Artinya pendalaman terhadap tradisi pesantren itu harus dilakukan, gitu kan. Tapi juga penguasaan terhadap ilmu-ilmu di luar pesantren itu juga harus bisa dilakukan. Ya, karena pendalaman orang menguasai tradisi pesantren tapi tidak bisa mengartikulasikan dengan baik, mengontekstualisasikan dengan baik, maka kemudian pada akhirnya pengetahuannya tentang pesantren itu menjadi tidak bermakna atau kurang bermakna, dalam bahasa pesantren kurang bermanfaat gitu. Sehingga pada akhirnya ketika orang-orang ingin mengetahui rujukan tentang Islam yang baik, pesantren itu kan selama ini terutama pesantren tradisional ya kan menjadi standar bagaimana menemukan Islam yang terbuka begitu kan terhadap perkembangan kultur, keragaman kultur gitu kan. Karena orang pesantren tidak memberi perhatian terhadap artikulasi tradisi pesantren secara kontekstual, maka ketika orang ingin merujuk tentang Islam standar, mereka merujuk pada orang-orang di luar pesantren, non santri ya gitu. Ya, gitu. Jadi sehingga pada akhirnya pengetahuan pesantren ini menjadi tidak bisa diakses. Betul. Termasuk daerah keterbukaan media sosial. Ya, itu bagian dari yang kan menguasai ilmu atau teknologi di luar pesantren. Karena sekarang informasi budaya itu berkembang sangat cepat dan terbuka. Era post-truth gitu. Iya, jadi kalau kita memang menguasai tradisi pesantren sulit, tapi menguasai pesantren saja itu juga pada akhirnya menimbulkan problem tersendiri ketika kita gagal mengartikulasikannya. Itu menurut saya tugas penting, tidak kalah penting dari menguasai tradisi pesantren itu sendiri. Jadi kalau ada gium keilmuan yang diambil dari hadis itu kan khairukum anfa'ukum linnas itu. Nah, itu kan kalau kita gagal mengartikulasi maka kemudian ilmu kita menjadi kurang bermanfaat. Untuk tidak mengatakan tidak bermanfaat ya begitu. Kurang maksimal hasilnya. Oke. Mungkin saya sedikit simpulkan berkaitan dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini buat teman-teman santri dimanapun Anda berada, perbanyaklah membaca gitu ya. Karena itu akar dari semua diskusi untuk pengetahuan yang hari ini menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya para santri. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan, Ustaz Ridwan, silakan. Baik, ini saya hanya sebagai pelengkap saja ya, karena semuanya sudah dijelaskan dengan lengkap oleh Gus Yunus. Jadi saya kira memang santri di era serba digital seperti sekarang ini, itu yang paling penting satu, jangan pernah berhenti belajar dan selalu budayakan membaca, karena tingkat literasi kita itu saya kira masih bisa dikatakan masih kurang daripada negara-negara yang lain. Dan Iqra itu jangan dipersempit dengan hanya membaca Al-Quran atau membaca buku, tapi kita lebih secara umum lagi membaca lingkungan, membaca kondisi, dan membaca seluruh objek yang ada di alam raya ini. Hanya dengan satu wahyu Allah yang pertama kali diturunkannya, yaitu Iqra. Oke.
Oke teman-teman santri dimanapun Anda berada, kalau kebetulan datang ke kota Yogyakarta jangan lupa mampir ke kafe observasi. Di sini disiapkan banyak sekali buku bacaan Dan toko buku teoterapi. teoterapi. Ya, ini tuh konsepnya gabungan antara toko buku dengan kafe. Oh, Toko bukunya tuh mungkin ini satu-satunya di Yogyakarta ya? Ya. Saya kira ini kayak semacam itu ya, gudangnya para filosof ya. Iya. Ada Buku-buku filosof-filosof. filsafat dan buku-buku intelektual. Iya. Kok untuk Lauzu, untuk kan, konsumsi bagi para santri ada yang ingin direkomendasikan di sini kira-kira? Ya kalau saya pikir tergantung kecenderungannya. Di sini yang jelas intelektual, buku yang paling fokus tentang intelektualitas atau tentang akademik itu di sini. Anda tidak akan menemukan buku how to di sini. Buku kiat bagaimana apa memasak, bagaimana itu tidak ada. Buku-buku betul-betul buku intelektual di sini. Betul. Jadi kalau Anda ingin apa tuh betul-betul menemukan stok buku intelektual yang melimpah ya di sini ini gitu. Oke. Memang filosofi stoik ya Pak. Banyak. Untuk menangani problem solving kehidupan para remaja ya. Banyak Iya. galaunya ya. Oke, mungkin kita cukupkan podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Gus Iman Sama-sama. atas Terima kasih, waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini betul-betul bisa dipraktekkan oleh teman-teman santri dimanapun Anda berada. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.